Pada tahun 2026, Dubai tidak lagi menjual masa depan, melainkan ilusi bahwa masa depan itu masih ada. Sebagai jurnalis, saya melihat kota yang dulu diklaim teraman di bumi ini, kini menyaksikan kepulan asap membelah langit Teluk seiring kaburnya investor asing. Lebih dari 1.700 serangan udara menghancurkan rasa aman mereka, memicu pelarian modal sebesar 63 miliar dolar Amerika Serikat dari Uni Emirat Arab. Penumpang bandara anjlok 66%, menyisakan ruang kosong di terminal berkapasitas 7,4 juta orang. Bahkan emas, benteng terakhir krisis, kini dijual murah di bawah harga London demi likuiditas darurat. Di sisi lain, mal mewah kini sepi senyap. Pulau buatan tenggelam perlahan ke laut. Dan pencakar langit yang dulu diagungkan sebagai simbol peradaban, kini tampak seperti sasaran kaca mahal yang menunggu hantaman berikutnya. Kita harus bertanya, apakah Dubai memang pernah menjadi kekaisaran yang berkelanjutan? Atau sekedar fatamorgana paling menguntungkan yang berdiri di atas stabilitas semu? Jika kota yang dibangun dari pertumbuhan tanpa batas bisa retak secepat ini, apa artinya bagi ekonomi global kita? Di tahun 2026, Dubai bukan lagi destinasi wisata, melainkan koridor evakuasi darurat. Data menunjukkan penurunan lalu lintas penumpang bandara hingga 66% pada Maret, menyisakan hanya 2,5 juta pelancong di terminal yang dirancang untuk menampung hampir 3 kali lipat kapasitas tersebut. Target ambisius, 100 juta penumpang tahunan, lenyap dalam sekejap ketika konflik regional meremukkan kepercayaan. Lebih cepat dari krisis ekonomi manapun di Teluk, terminal yang dulu dipadati elit bisnis, kini sunyi senyap. Dari 90 maskapai internasional, hanya 51 yang masih bertahan. Maskapai barat memilih hengkang setelah premi asuransi melonjak drastis, membuat penerbangan menjadi tidak rasional secara ekonomi. Dubai membangun nama besarnya lewat kemudahan mobilitas. Namun saat pergerakan itu menjadi mematikan, ilusi tersebut runtuh dari dalam. Kota penghubung antar benua ini sekarang terjebak di antara ketakutan dan ketidakpastian geografis. Namun bagi saya sebagai investigator, sinyal paling mencemaskan bukan datang dari sepinya penerbangan komersial, melainkan dari hilir mudik jet pribadi. Penerbangan charter terus sibuk, bukan karena kedatangan orang kaya baru, melainkan karena para miliarder lokal berbondong-bondong pergi. Elit yang dulu memuji Dubai sebagai tempat perlindungan paling aman di dunia, kini rela membayar harga fantastis demi bisa melarikan diri sebelum situasi makin memburuk. Evakuasi senyap ini menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan terhadap sistem telah menguap dari lapisan teratas terlebih dahulu. Sektor pariwisata yang menyumbang 11% produk domestik bruto Dubai kini merugi hampir 80 juta dolar Amerika Serikat setiap harinya. Bulan Ramadan, yang dalam sejarahnya menjadi periode paling mendatangkan keuntungan bagi hotel dan pusat belanja, kini menjelma menjadi musim sepi dengan lobi kosong, serta pembatalan pesanan di mana-mana. Bahkan pelabuhan Jebel Ali, urat nadi strategis yang menangani hampir 20% lalu lintas kontainer global, mulai menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan akibat biaya asuransi dan risiko geopolitik yang mengacaukan rantai pasok yang dulu dianggap mustahil tersentuh. Dubai menghabiskan puluhan tahun untuk membuktikan bahwa uang dapat menaklukkan geografi. Namun krisis tahun 2026 mengungkap kenyataan pahit bahwa baja, kaca, dan pulau buatan sama sekali tidak bernilai saat rasa aman hilang. Ketika rasa takut menutup jalan, yang tersisa hanyalah infrastruktur mahal tanpa fungsi. Mungkin keruntuhan yang sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum gedung-gedung tinggi itu roboh secara fisik. Kehancuran bermula saat kepercayaan lenyap lebih cepat daripada kemampuan modal untuk menggantikannya. Jika bandara menunjukkan runtuhnya mobilitas, maka pasar emas menelanjangi hancurnya rasa percaya itu sendiri. Dubai pernah menguasai hampir 20% perdagangan emas dunia, menjadikannya salah satu pusat perlindungan aset terpenting di bumi.
Namun pada 2026, penyimpangan aneh mulai merusak pasar. Emas di Dubai diperdagangkan hingga 30 dolar Amerika Serikat di bawah harga pasar London. Dalam situasi normal, selisih sedalam ini tidak masuk akal. Tetapi para pedagang rela merugi demi mendapatkan uang tunai secepat mungkin. Penyebab di balik fenomena ini sangat sederhana namun kejam. Akibat hampir 80% penerbangan regional terganggu atau dibatalkan, jalur fisik untuk mengirim emas batangan ke pusat keuangan dunia seperti London dan Zurich menjadi sangat terbatas. Emas tidak lagi bersifat likuid. Ia menjelma menjadi logam mati yang terperangkap di dalam lemari besi. Sementara perusahaan-perusahaan di luar sana berjuang mati-matian mencari modal kerja. Saat badai krisis melanda, bertahan hidup hari ini selalu lebih mendesak daripada menjaga kekayaan masa depan. Para pedagang terpaksa mengorbankan nilai aset demi mencairkan uang tunai cepat untuk membayar gaji karyawan dan utang. Jika emas saja kehilangan nilainya, maka sistem finansial di bawahnya sedang berada di ambang kehancuran. Pada saat yang sama, tekanan hebat mulai menjalar ke Dubai International Financial Center, jantung perbankan Uni Emirat Arab yang berkilauan. Berbagai lembaga keuangan yang berafiliasi dengan modal barat diam-diam mengaktifkan protokol evakuasi seiring memanasnya situasi keamanan di Teluk. Karyawan dari perusahaan-perusahaan raksasa mulai dipindahkan keluar dari Dubai. Sementara dana lindung nilai dilarikan menuju Singapura dan Swiss, wilayah yang dinilai lebih stabil secara politik dan aman secara strategis. Bank raksasa HSBC bahkan sempat mengurangi operasinya di beberapa lini, diikuti konglomerat keuangan lain yang mempercepat rencana darurat secara tertutup. Pesan yang dikirim sangat jelas, bahwa peran Dubai sebagai suaka finansial netral sepenuhnya bergantung pada stabilitas. Begitu persepsi keamanan itu retak, reaksi modal langsung terjadi seketika. Selama beberapa dekade, kota ini membangun citra sebagai oase bebas pajak yang menjembatani timur dan barat. Namun netralitas hanya berharga ketika situasi di sekitarnya tetap tenang. Saat badai geopolitik datang menerpa, investor tidak lagi peduli pada kemegahan menara mewah atau regulasi yang menarik. Fokus mereka beralih sepenuhnya pada aspek kelangsungan hidup. Harga diskon emas di pasar Dubai kini bukan sekadar anomali dagang, melainkan luka mendalam pada identitas keuangan mereka. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa rasa percaya dapat menguap jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan pencakar langit, membongkar rapuhnya fondasi imperium bisnis yang hanya bersandar pada persepsi semata. Ketika rasa takut mulai merasuki sistem keuangan, setiap transaksi bisnis otomatis membawa risiko politik yang tidak terlihat. Dan saat aset paling aman di bumi mulai berperilaku seperti barang rongsokan yang tertekan, para pemodal mulai mengajukan pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Jika emas sendiri sudah tidak lagi mampu melindungi kekayaan mereka di sini, lalu apa yang bisa diandalkan? Kehancuran rasa percaya ini tidak berhenti di lantai bursa saja, melainkan menjalar langsung ke jantung ekonomi barang mewah Dubai, di mana keheningan mulai berubah menjadi ancaman finansial yang nyata. Tempat megah seperti Dubai Mall dan Mall of the Emirates, yang awalnya dibangun untuk membius pengunjung dengan kemegahan serta konsumerisme tanpa batas, kini mendadak sunyi tak berpenghuni. Kedua mall raksasa itu adalah monumen keserakahan demi meyakinkan dunia akan kemakmuran abadi Dubai. Namun di tahun 2026, keramaian itu mendadak sirna. Kunjungan retail anjlok hingga 80%, hanya menyisakan warga lokal yang sekedar menghindari panas gurun. Angka di sektor perhotelan jauh lebih buruk, di mana okupansi anjlok dari 84,8% menjadi hanya 22,8% dalam beberapa minggu saja. Kamar bertarif ribuan dolar Amerika Serikat per malam kini berubah menjadi beban finansial besar yang terus menyedot biaya listrik, perawatan, serta gaji staf tanpa menghasilkan pendapatan apapun. Di balik etalase kaca yang berkilau,
butik barang mewah tetap beroperasi hanya demi menjaga ilusi kenormalan kota. Para pelayan toko berdiri di bawah lampu benderang, menjaga dagangan mereka tanpa adanya pembeli yang mendadak lenyap dalam semalam. Dampak psikologisnya sangat masif, karena ekonomi Dubai bergantung penuh pada persepsi visual. Mall sepi melahirkan ketakutan, hotel kosong memicu kepanikan, dan distrik mewah yang mati mengirim sinyal ke investor bahwa mesin ekonomi ini mulai rusak. Bahkan resor mewah terpaksa membatasi fasilitas mereka karena ancaman keamanan. Membuat bar di atap gedung dan kolam renang premium ditutup akibat kekhawatiran jatuhnya puing-puing konflik. Atmosfer kemewahan tanpa beban yang dahulu melekat erat pada Dubai kini menguap, digantikan oleh kecemasan yang nyata di depan mata. Sistem pendingin udara raksasa tetap dipaksa bekerja penuh demi mendinginkan megastruktur yang hampir tidak berpenghuni. Disinilah letak bahaya dari model bisnis Dubai. Seluruh infrastruktur kota ini dirancang untuk ekspansi tanpa batas, pariwisata tiada henti, dan konsumsi berkelanjutan. Ketika roda perputaran itu melambat, biaya perawatan tidak ikut berkurang, melainkan menjelma menjadi beban keuangan yang mengekik. Para pengembang kini terjebak dalam skenario terburuk. Terpaksa membiayai perawatan gedung-gedung komersial terbesar di bumi, sementara pendapatan mereka habis menguap. Jika Anda dan saya menyusuri koridor megah ini, kita akan melihat eskalator yang masih bergerak sunyi dan air mancur yang terus menari tanpa penonton. Lampu-lampu raksasa tetap berpijar menerangi atrium kosong, namun kehangatan manusia telah lenyap. Sebagai jurnalis, saya melihat apa yang dahulu tampak futuristik, kini menyerupai panggung raksasa yang ditinggalkan penontonnya. Dubai menghabiskan waktu bertahun-tahun demi membuktikan bahwa kemegahan bisa menciptakan gravitasi ekonomi. Namun pertunjukan hanya bekerja selama penonton masih percaya. Kini, kota yang membangun reputasinya di atas kelimpahan ini mulai menyadari bahwa ambisi yang berlebihan justru menjadi beban mematikan saat aliran kepercayaan global tiba-tiba terhenti. Penyelidikan mendalam kami menunjukkan bahwa keruntuhan pasar properti jauh lebih fatal dibanding mall yang sepi, karena sektor ini mengungkap runtuhnya sebuah keyakinan. Bertahun-tahun, properti Dubai dijual sebagai jaminan kekayaan dan status sosial. Investor dari Eropa, Rusia, Asia, hingga Timur Tengah terus menyuntikkan dana ke proyek yang baru ada di atas kertas, dengan asumsi kejayaan ini abadi. Namun pada tahun 2026, kepercayaan itu hancur dalam sekejap. Saat krisis regional memanas, volume transaksi properti dilaporkan merosot hampir 50%. Modal asing langsung berhamburan keluar, dengan perkiraan sekitar 63 miliar dolar Amerika Serikat mencoba ditarik dari Uni Emirat Arab demi menghindari kerugian yang lebih parah. Dari penelusuran kami, kerapuhan paling nyata terlihat pada pasar penjualan properti inden. Mesin spekulatif utama yang memicu ekspansi agresif Dubai sejak tahun 2022. Ribuan investor yang membeli apartemen virtual kini terjebak di tengah banjirnya penjual tanpa adanya pembeli. Demi menyelamatkan sisa modal sebelum likuiditas habis, banyak dari mereka terpaksa membanting harga secara ekstrim. Kawasan Palm Jumeirah, yang dulu diagungkan sebagai surga para miliarder dunia, kini juga mulai retak saat villa-villa mewah di sana diam-diam diobral akibat likuidasi. Namun, kesombongan ambisi Dubai ini tidak ada yang lebih nyata dibanding kegagalan proyek mercusuar World Islands. Kepulauan buatan yang awalnya dipamerkan sebagai bukti kekuasaan uang dalam mengubah geografi bumi, kini justru menjadi simbol mengerikan dari keserakahan yang tidak berkelanjutan. Beberapa laporan investigasi memperkirakan sebagian wilayah pulau terus tenggelam, sekitar 5 mm per tahunnya. Di saat petak-petak tanah di sana masih berupa gundukan pasir terisolasi yang menuntut biaya infrastruktur sangat mahal, alam tampaknya mulai merebut kembali wilayah yang coba dibeli secara permanen oleh keangkuhan manusia. Memelihara utilitas, menyalurkan logistik,
serta mempertahankan pembangunan di tengah teluk kini menjadi jauh lebih mahal. Terutama di era yang sudah terhimpit inflasi tinggi, kekacauan rantai pasok global, dan jatuhnya minat pasar secara drastis. Jika Anda memandang ke sekeliling kota saat ini, proyek-proyek mangkrak dan derek konstruksi berkarat kini mendominasi langit Dubai, menjadi saksi bisu ekspansi yang berjalan terlalu jauh. Masalah mendasar yang kami temukan adalah kelebihan pasokan struktural yang fatal. Antara tahun 2026 hingga 2029, jutaan unit properti baru tetap diproyeksikan membanjiri pasar, meski minat pembeli hancur. Ini berarti Dubai tidak sekedar menghadapi penurunan ekonomi sesaat, melainkan periode kelam di mana pasokan properti terus melampaui aktivitas ekonomi real. Selama puluhan tahun, mereka percaya membangun lebih banyak gedung otomatis mendatangkan kemakmuran. Tanpa sadar, nilai properti sangat bergantung pada keyakinan masa depan. Begitu ekspektasi publik hancur, menara kaca megah ini tidak lagi dipandang sebagai aset investasi menggiurkan, melainkan beban finansial yang mencekik. Dubai terus mendirikan pencakar langit dengan kecepatan luar biasa. Namun tak ada yang bertanya apakah ekspansi tanpa batas ini mampu bertahan di dunia yang kian mahal dan tidak stabil. Apartemen jutaan dolar kehilangan maknanya jika investor mulai meragukan masa depan sistem yang menyokongnya. Kini, saat Dubai berjuang meredam krisis internal, ancaman eksternal yang lebih mematikan justru muncul dari mantan sekutu mereka sendiri. Padahal selama dekade terakhir, Dubai begitu dominan sebagai gerbang perdagangan utama, pusat keuangan, serta kiblat gaya hidup di kawasan teluk. Memasuki tahun 2026, Arab Saudi melancarkan tekanan ekonomi frontal yang secara radikal merombak peta keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah. Program kantor pusat regional yang digagas Riyadh mengirim pesan kejam kepada korporasi asing. Pindahkan operasional Anda ke Arab Saudi atau kehilangan akses pasar terbesar di kawasan ini. Dampaknya instan. Sebelum akhir tahun 2025, lebih dari 700 raksasa multinasional mulai memindahkan markas regional mereka ke Riyadh, yang menyedot talenta terbaik, modal segar, dan relevansi strategis dari Dubai. Fenomena ini bukan sekadar pindah kantor biasa, melainkan perpindahan paksa dari gravitasi ekonomi itu sendiri. Hancurnya monopoli bisnis Dubai dipicu oleh runtuhnya modal ekonomi lama mereka yang sangat bergantung sebagai satu-satunya pusat perdagangan di Teluk. Kini, Arab Saudi secara agresif membangun distrik keuangan, pariwisata, koridor logistik, dan hiburan mandiri dengan menawarkan biaya operasional hingga 38% lebih murah. Bahkan, Riyadh perlahan memangkas kesenjangan budaya yang dulu menjadi senjata andalan Dubai. Bertahun-tahun, Dubai menarik ekspatriat dan perusahaan global lewat citra sebagai wilayah paling liberal dan inklusif di Teluk. Namun, ketika Arab Saudi meliberalisasi ekonomi dan sosial mereka, keunikan yang diglorifikasi Dubai kehilangan pesonanya. Kawasan Timur Tengah kini tidak lagi membutuhkan satu gerbang tunggal. Apalagi di dunia yang digerakkan oleh skala raksasa di mana Arab Saudi memegang kendali penuh. Riyadh memiliki pasar domestik besar, cadangan strategis melimpah, serta pengaruh geopolitik yang kuat. Sementara itu, konflik internal di Uni Emirat Arab mulai menguak keretakan persatuan mereka. Keputusan keluar dari keanggotaan OPEC pada Mei 2026, setelah 6 dekade bergabung, bukan sekedar manuver energi biasa, melainkan bukti perbedaan prioritas di dalam federasi. Abu Dhabi yang disokong minyak jauh lebih kebal terhadap guncangan dibanding Dubai, yang ekonominya rapuh karena bergantung pada sektor wisata, penerbangan, dan real estate. Seiring meningkatnya ketergantungan Dubai kepada Abu Dhabi, otonomi yang selama ini mereka banggakan justru tampak seperti kelemahan fatal yang tertutup kemewahan kosmetik. Momen krisis ini terjadi pada waktu yang sangat buruk. Arab Saudi secara agresif terus menggulirkan mega proyek triliunan dolar untuk memposisikan Riyadh dan NEOM sebagai pusat baru ambisi regional. Bagi investor global,
kalkulasi bisnis kini menjadi jauh lebih praktis. Mengapa harus menanggung risiko geopolitik tinggi di Dubai ketika pasar yang lebih besar dengan dukungan politik kuat bersaing memperebutkan dana mereka? Dubai menghabiskan puluhan tahun sebagai jembatan timur dan barat. Namun jembatan akan runtuh saat kekuatan besar memutuskan tak lagi melewatinya. Bagian paling menyakitkan dari transformasi ini bukanlah kerugian finansial, melainkan hilangnya kebutuhan strategis kota itu sendiri. Dalam geopolitik global, begitu sebuah kota berhenti menjadi elemen penting, kemundurannya akan melaju jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. Pada tahun 2026, krisis Dubai bukan lagi sekedar resesi ekonomi sementara. Ini adalah terbukanya borok struktural yang telah lama disembunyikan di bawah karpet kemewahan. Kota ini memang berhasil membangun eksperimen perkotaan paling megah. Namun, kelangsungan hidupnya selalu bergantung pada kondisi yang sangat stabil. Faktanya, Dubai mengimpor hampir 90% kebutuhan pokok mereka, termasuk makanan dan material industri vital. Ketergantungan ekstrim Dubai pada pabrik desalinasi air laut untuk memproduksi air bersih di salah satu wilayah dengan iklim paling kejam di bumi adalah bom waktu. Hal ini berarti sistem raksasa tersebut hanya berfungsi selama jalur logistik dan pasokan energi tetap aman tanpa gangguan. Batas toleransi kesalahannya sangatlah tipis. Infrastruktur vital Jebel Ali hanya berjarak beberapa mil dari zona konflik di Teluk, menguak kerentanan mengerikan di balik topeng futuristik kota ini. Metropolis tanpa cadangan air tawar alami bisa tampil seperti surga saat situasi stabil, namun akan langsung lumpuh saat jalur eksternal terganggu. Inilah kontradiksi fatal yang coba ditutupi Dubai selama dekade terakhir lewat pencitraan megah mereka. Demi menutupi kelemahan strukturalnya, Dubai mencoba mengompensasikannya lewat kecepatan, tontonan megah, dan proyek konstruksi tiada henti. Namun kenyataannya, beton dan semen tidak bisa menciptakan ketahanan sejati. Menara kaca tinggi tak akan mampu menggantikan kedaulatan pangan, dan pulau buatan tak bisa memberi kedalaman strategi. Ketika modal global mulai menghitung ulang risiko pada tahun 2026, kelemahan Dubai menjadi mustahil diabaikan. Investor tidak lagi melihat wilayah ini sebagai simbol peluang emas, melainkan sebagai zona risiko tinggi yang sangat rentan terhadap guncangan logistik, konflik regional, serta ketergantungan akut pada persepsi semata yang mudah runtuh. Perubahan psikologis masyarakat global saat ini bisa jadi jauh lebih merusak ketimbang kerugian finansial langsung. Sebagai jurnalis, saya melihat sistem yang bertumpu pada kepercayaan publik memang sangat perkasa saat ekonomi meroket, namun mendadak rapuh ketika keyakinan itu runtuh. Dubai mungkin akan bertahan melewati badai ini. Pencakar langit mereka tetap berdiri. Penerbangan akan kembali, dan turis akan memadati mall lagi. Namun, sekedar bertahan hidup sangat berbeda dengan mendominasi. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kota ini tetap menjadi simbol kapitalisme mewah setelah ilusi kekebalan mereka hancur? Pasir gurun yang perlahan menimbun proyek pulau buatan World Islands yang terbengkalai, seolah menunjukkan kegagalan yang jauh lebih besar dari sekedar investasi yang mangkrak. Gundukan pasir itu menjadi lambang berakhirnya era di mana investor percaya pertumbuhan tanpa batas bisa mengalahkan geografi, politik, dan keterbatasan alam. Faktanya, alam selalu punya cara untuk merebut kembali apa yang diklaim manusia bisa dikuasai selamanya. Dubai pernah meyakinkan dunia bahwa uang melimpah bisa memutarbalikkan realitas. Tetapi peristiwa tahun 2026 memaksa kita melihat kenyataan pahit. Peradaban yang tangguh tidak dibangun dari kekayaan semata, melainkan dari daya tahan saat ketidakstabilan melanda. Ketika badai krisis itu akhirnya datang mengetuk pintu, fondasi di bawah tanah Dubai mendadak terlihat jauh lebih rapuh daripada megahnya jajaran pencakar langit yang berkilau di atasnya. Dulu kota ini berdiri sebagai puncak mimpi globalisasi modern. Tempat kemewahan, dunia keuangan, dan ambisi gila menyatu di tengah gurun.
demi menciptakan apa yang tampak seperti masa depan. Namun, investigasi atas rentetan peristiwa tahun 2026 memberikan pelajaran yang jauh lebih mendalam. Ini adalah tentang bahaya menyamakan ekspansi cepat dengan ketangguhan yang nyata. Dubai membuktikan bahwa uang melimpah bisa melahirkan pencakar langit dan pulau buatan yang megah. Sayangnya, kemegahan visual itu tidak mampu melindungi sistem ekonomi dari rasa takut dan ketergantungan struktural. Pemandangan terminal yang sunyi, mal yang sepi, serta pulau buatan yang perlahan tenggelam, kini menjadi lonceng peringatan keras bagi seluruh dunia modern. Mari kita hadapi kenyataan ini bersama-sama. Banyak negara kini berdiri di atas asumsi keliru yang sama. Pertumbuhan tanpa akhir, rantai pasok lancar, dan keyakinan bahwa kepercayaan pasar akan abadi. Padahal, kepercayaan adalah aset paling tidak stabil di bumi. Begitu retak, kehancuran menjalar lebih cepat dari dugaan kita. Dubai akan tetap ada di peta, tetapi bukan lagi sebagai fata morgana megah tak tersentuh. Gurun tidak sedang menghancurkan kota ini, melainkan menelanjangi keterbatasan yang selama ini tersembunyi di balik kemilau kaca dan neon. Jika salah satu kota paling ambisius di dunia bisa rapuh secepat ini, berapa banyak kisah sukses global lain di luar sana yang sebenarnya berdiri di atas fondasi yang sangat keropos. Jauh sebelum rudal pertama membelah langit teluk, tanda bahaya sebenarnya telah terkubur di balik kesuksesan Dubai. Investigasi mendalam membuktikan bahwa ekspansi berbasis utang, modal spekulatif, dan ekonomi yang disetir oleh persepsi telah menciptakan sistem yang rawan guncangan. Tragedi tahun 2026 bukanlah tentang kota yang runtuh dalam semalam. Tragedi sesungguhnya adalah retakan itu sudah tampak bertahun-tahun lamanya, sementara publik terhipnotis oleh gedung tinggi dan kemewahan fana. Sejarah berulang kali mengingatkan kita semua bahwa peradaban yang dibangun terlalu instan dan tergesa-gesa seringkali keliru dalam mengartikan momentum sesaat sebagai sebuah keabadian yang kokoh. Dubai mungkin akan kembali stabil, memulihkan kepercayaan pasar, dan merombak ekonominya. Tetapi era kekebalan tanpa tanding kini telah usai. Para investor, korporasi, dan pemerintah dunia kini menyaksikan sendiri betapa cepatnya rasa takut meruntuhkan citra keamanan yang dirancang sangat matang. Pada akhirnya, kita disadarkan pada kenyataan pahit bahwa Dubai bukan sekedar kota fisik biasa. Ia adalah representasi dari wajah ekonomi global modern kita sendiri. Cepat, penuh utang, sangat terhubung, tampak menakjubkan secara visual, namun rapuh karena bergantung pada kestabilan mutlak. Begitu kestabilan itu lenyap dari genggaman, ilusi kemegahan tersebut ikut menguap tanpa sisa.